Pemirsa, kehidupan nelayan di sejumlah kawasan perairan di Nusantara justru semakin getir. Di Desa Tanjung Luar, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, etalase kemiskinan masyarakat nelayan masih tergambar jelas. Kekayaan hasil laut belum mampu mensejahterakan mereka. Ironisnya, perlakuan sebagai anak tiri masih disematkan oleh pemerintah. Padahal, nelayan merupakan salah satu ujung tombak pengadaan pangan bagi masyarakat dan negara. Tak perlu ragu akan kehebatan nelayan di sepanjang pesisir Kecamatan Keruak ini kala melaut. Mereka adalah pelaut ulung yang tersohor kehebatannya dalam menaklukkan perairan. Bukan hanya jenis ikan kecil yang menjadi buruan, beragam jenis ikan besar seperti hiu dan parimanta juga menjadi target nelayan. Tak heran, nelayan bisa melaut hingga bermil-mil jauhnya, bahkan hingga ke perbatasan Australia. Dermaga Desa Tanjung Luar adalah dermaga terbesar di Kabupaten Lombok Timur. Sejumlah bangunan penunjang seperti tempat pelelangan ikan serta beberapa fasilitas pemindangan ikan membuat peran tempat pelelangan ikan di Desa Tanjung Luar ini cukup vital. Jumlahnya tidak hanya belasan tapi puluhan hiu ditangkap setiap hari. Nanti hiu-hiu ini akan dilelang, semua organ tubuhnya akan diambil. Harga ikan yang paling tinggi serta menjadi primadona di sini adalah ikan hiu. Harga satu ekornya mencapai ratusan ribu rupiah. Bahkan siripnya bisa mencapai harga jutaan rupiah dan kerap dijadikan komoditi ekspor. Tak heran, hiu dengan beragam ukuran dapat diperjualbelikan dengan bebas di tempat ini dengan sistem lelang yang diikuti oleh sejumlah toke berkantong tebal. Ini kan pasarannya hanya daratan Cina saja, Hongkong sama Singapura Cina aja. Jadinya aja yang diambil, nanti dibawa ke keringkan ya. Oh, setelah kering baru kita kirim ke Surabaya, ke Bali, ke Jakarta. oh, jadi sebenarnya sudah tahu ya kalau memang ini dilarang ya, tapi Itu kan belum istilahnya belum baku lah dia punya pelarangan. Setiap harinya, ada saja ikan hiu yang dibawa nelayan dan dilelang walaupun dalam jumlah yang bervariasi sesuai dengan musimnya. Entah paham atau tidak, jenis ikan hiu yang termasuk paling banyak didaratkan nelayan di TPI Tanjung Luar dan diperjualbelikan dengan bebas. Mulai dari jenis lanjaman, hiu mako, hiu botol, hiu tikus, dan hiu martil. Padahal, predator laut dalam ini merupakan biota laut yang dilindungi. Kita hanya tahunya nangkap ikan saja. Yang penting dapat hasil, itu saja. Entah ikan hiu, ikan apa saja berupa uang bisa dijual lah begitu. Kita tangkap dia. Musim produksi hiu di Tanjung Luar adalah bulan April hingga Oktober. Pada bulan-bulan itu, kondisi laut di antara perairan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dalam keadaan tenang. Pada puncak musim hiu, jumlah hiu dari berbagai jenis dan ukuran dapat mencapai ribuan kilogram per harinya, sehingga tidak mengherankan kalau di TPI Tanjung Luar Lombok dapat ditemui berbagai jenis ikan hiu yang dilelang. Ikan yang dilelang di TPI Tanjung Luar tidak hanya hasil nelayan setempat, namun juga berasal dari tempat-tempat lain seperti Ampenan, Labuhan Lombok, Sumbawa, hingga Sulawesi. Harga jual beli ikan biasanya ditentukan oleh pasar, tergantung dari besar kecilnya ikan yang dijual. Meski sudah ada standar resmi, tetapi tidak diberikan batasan. Di TPI Tanjung Luar ini tidak ada istilah ikan yang dibuang. Hampir setiap ikan yang dibawa nelayan dijual sampai habis dengan harga yang berbeda. Memang ada beberapa jenis ikan hiu yang mungkin kedepannya akan dilindungi. Termasuk yang pertama adalah hiu utul ya. Yang kedua hiu tikus.
yang akan dilindungi ke depannya. Kalau yang lainnya kan hiu ini banyak jenisnya, hampir seratusan jenis mungkin hiu ini. Dan yang ketiga yang sudah dilindungi itu adalah hiu gergaji. Jadi ada 3 jenis hiu yang memang sudah dilindungi. Yang lainnya ya mungkin nanti ke depannya sekitar 6 jenis yang sudah ada warning kemungkinannya akan dilindungi dan populasinya sudah mulai berkurang. Tak dapat dipungkiri jika keberadaan tempat pelelangan ikan Tanjung Luar yang sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda ini telah menjadi jantung penggerak perekonomian masyarakat sekitar. Namun, di balik aktivitas TPI di Desa Tanjung Luar yang begitu dinamis, terselip cerita getir para buruh yang mencari peruntungan. Mengais rezeki di kawasan pelelangan ikan terbesar di Nusa Tenggara Barat tidak serta-merta mensejahterakan hidup mereka. Toke lelang, pengepul maupun pembeli ikan di TPI sebagian besar bukanlah penduduk asli, melainkan para pendatang. Kalaupun ada, warga asli Desa Tanjung Luar hanya mampu membeli ikan kecil dengan harga murah untuk dijual kembali dengan untung yang tidak seberapa. Bahkan, banyak warga Desa Tanjung Luar yang mencari peruntungan dengan menjadi buruh serabutan dengan penghasilan pas-pasan. Jadi yang mindang di sini tuh beda tarifnya. Iya beda, kalau banyak ininya banyak ongkosnya. Oh, biasanya kalau sekali mindang itu berapa, Bu? Ongkosnya? Ya kalau biasanya kalau murah harga minyak 2,5 satu baskom, tapi kan minyak sudah naik. Oke. Naik di 3.000. Oh. Kalau lebih banyak ininya orang rumbu 5.000 satu jembak. Kedatangan perahu dan kapal nelayan yang membawa hasil tangkapan menjadi target buruan para buruh angkut TPI. Mereka menghampiri setiap perahu dan kapal nelayan yang merapat ke bibir pantai dengan ember plastik. Ya, ember plastik ini bak senjata saat berebut ikan yang akan diangkut ke dalam TPI. Jika ember itu lebih dulu berada di atas perahu, maka buruh itulah yang berhak mengangkut bak-bak nelayan yang berisi ikan. Sejak pagi, Inak Maya sudah duduk di bibir pantai menunggu perahu dan kapal nelayan yang akan bersandar. Wanita paruh baya ini memang tidak bisa berbuat banyak di tengah kencangnya putaran roda ekonomi di TPI Tanjung Luar. Ya, bekerja sebagai buruh angkut sudah dilakoni Inak Maya 10 tahun belakangan ini demi memenuhi kebutuhan perut. Bolak-balik mengangkut berkilo-kilo es balok dari gudang es menuju bibir pantai, seolah sudah menjadi kewajibannya setiap hari. Es ini nantinya digunakan para nelayan mengawetkan ikan agar tetap segar sampai ke tangan pembeli. Tak peduli lagi beratnya es balok yang harus dipikul di kepala, bahkan dibayar dengan upah minimum, tak pernah jadi soal. Gurat lelah, tak sedikit pun menyiratkan keluhan dari mulutnya, karena semua dilakoni agar perut tetap terisi. Satu balok. Bu, saya coba angkutnya ya. Di sini. Bisa buatan berupa enak. Bisa. Aduh. Gini ya, Bu, berat ya. Berat lah itu. Awas jatuh. Pegang, Bu. Dingin. Aduh, dingin. Tangan gue dingin banget sih. Pas. Aduh. Gini dulu tuh. Susah. Tidak biasa berat. Kalau tidak biasa ya. Iya. Harus seimbang ya. Iya. Harus seimbang, licin juga. Iya, licin. Tuh lihat kalau sudah biasa tuh.
Perjuangan Inak Maya pun tidak main-main. Terkadang ia harus melewati gelombang pasang air laut yang membuat langkah kaki terasa semakin berat. Ongkos angkutnya pun tergantung kedermawanan nelayan. Ibu, tadi dibayar berapa angkut es itu? 2.000, 2 balok. 2.000. Satu balok Rp1.000. Satu hari terkumpul berapa? 20, 15 kita dapat. Sampai basah-basah begini Iya, juga, Bu ya? bag ini kita ngadu. Saat matahari beranjak naik, Inak Maya dan sejumlah buruh lain juga mulai beranjak meninggalkan TPI untuk kembali ke rumah masing-masing. Sejenak melepas penat sembari menghitung upah kerja keras hari ini sebelum perannya sebagai ibu rumah tangga kembali dilanjutkan. Tidak dapat. Jadi kadang dibayar sama ikan juga? Iya, ini sudah kita kalau dapat satu bak ini kita kasih Oh, sedikit. oke. Paling-paling kita dijual ini cuma 2.000, 1.000. Jadi lebih baik dibawa pulang, Iya, lebih baik dapat pulang ini. dimasak. Iya, dimasak. Capek Bu ya? Iya, capek ini. Berat kali ya Bu Saya kerjanya? es itu berat sekali. Berat ya? Ya. Kisah Inak Maya mungkin tak jauh berbeda dengan kisah masyarakat desa Tanjung Luar lainnya. Tinggal dekat dengan lumbung rupiah tidak membuat hidup mereka makmur. Potret kemiskinan seolah begitu akrab dengan kehidupan nelayan di desa Tanjung Luar. Sungguh sebuah ironi yang menyayat hati. Simbol-simbol kemelaratan warga pesisir menjadi etalase nyata di tengah tingginya limpahan sumber daya yang ada. Kekayaan bahari tak dirasakan oleh nelayan. Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah nelayan miskin di Indonesia tahun 2011 mencapai 7,87 juta orang atau 25,14% dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02%. Tak sedikit dari rumah panggung milik warga yang kondisinya memprihatinkan. Sebagian besar hunian hanya ditopang kayu serta anyaman gedek yang mulai lapuk. Tidak sedikit yang reot dan tak layak huni. Sampah yang berserakan dan menumpuk dibiarkan begitu saja. Mereka itu makmur ya Pak? Pokoknya kami nelayan Tanjung Luar ini mulai dari nenek moyang kami tidak pernah kami dengar ada program pemerintah begitu begini, tidak ada sampai sekarang. Sama sekali Pak, tidak ada. Hanya istilahnya kita berutang ke sana kemari baru kita mau beli jaring satu piece Pak. Oh gitu. Nah, bahkan itu kita berutang itu kita istilahnya menganakan uangnya orang kan. Kalau kita tidak mau kita tidak diberi, kalau kita tidak sanggup ya berarti kami nganggur. Kemiskinan yang membelenggu nelayan di negara maritim memang sudah berlangsung lintas generasi. Pendapatan nelayan Indonesia berada di bawah standar garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia sebesar Rp520.000 per bulannya. Ironis, karena 2/3 negara ini terdiri dari perairan. Sulitnya mendapat penghasilan membuat sebagian besar warga desa Tanjung Luar terpaksa bekerja di luar negeri dan harus rela meninggalkan keluarga mereka. Ya, pekerjaan sebagai TKI di Timur Tengah dirasa mampu memberikan penghidupan yang layak bagi keluarga. Namun terkadang harapan akan perbaikan hidup itu tak seindah mimpi. Bayu mamanya kemana?
Saudi. Kemana? Saudi. Oh, sudah lama? Tinggal sama siapa di sini? Sama siapa tinggal di sini? Sama siapa? Oh, sama nenek. Ke sekolah nggak, Bayu? Enggak. Kenapa? Nggak ada uang. Nggak ada uang. Umurnya berapa? Umur kamu berapa? Umur? Nggak tahu. Nggak tahu. Dananya sudah ada. Bagi Nur, 3 tahun tentu bukanlah waktu yang sebentar untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah saat memutuskan untuk bekerja menjadi seorang TKI. Alasan perbaikan ekonomi semakin membulatkan tekad Nur berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Ternyata tak banyak yang bisa dibawa pulang. Janji-janji mampu mendulang rupiah hanyalah khayalan semu. Nominal yang terkumpul hanya cukup untuk biaya memperbaiki rumah atau menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena jika tidak, mereka akan terus terpasung dalam kemiskinan berkepanjangan. Oke, kenapa Bu masih berkeinginan begitu untuk bekerja ke luar negeri begitu? Karena kan banyak kasus yang terjadi begitu. Tidak takut? Ya, takut sih. Ada rasa takut sedikit, tapi kita mau tidak mau kalau enggak kita itu ke luar negeri, kitanya enggak bisa menyekolahkan anak, enggak bisa kita memperbaiki rumah, segalanya kan enggak bisa. Soalnya sekarang penghasilan laut sudah tidak menentu. Banyak Bu yang jadi TKW di sini atau gimana? Oh, kalau di sini tetangga-tangga sebelah sini hampir berapa? Hampir 50% di sini. Bak ungkapan hujan emas di negeri orang tak lebih baik dibandingkan hujan batu di negeri sendiri. Kini Nur telah kembali ke kampung halaman dan memilih berdagang ikan meski hasilnya hanya pas-pasan menghidupi keluarganya. Tahun 2010, Kabupaten Lombok Timur menjadi kantong pengiriman TKI terbesar di Indonesia. Kami di sini itu punya program BSM, bantuan siswa miskin. Nah itu sebagian masuk ke masyarakat pesisir kita karena identifikasi dari kriteria untuk mendapatkan itu ternyata banyak di masyarakat pesisir. Gitu. Nah itu juga bagian dari upaya kita untuk menyiapkan sumber daya yang lebih baik di situ. Oke Pak, ya artinya pemerintah sendiri sudah mengklaim bahwa bantuan sudah begitu banyak dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Tapi pada kenyataannya di lapangan masyarakat nelayan masih merasa belum ada campur tangan pemerintah begitu. Artinya mereka masih tetap merasa mereka berjuang sendiri tanpa ada pemerintah yang membantu di sana. Dan kondisi ini realnya terjadi di TPI Tanjung Luar begitu di Lombok Timur, di mana mereka merasa ada optimalisasi dari pembangunan itu, tapi mereka sendiri di sana tidak merasakan apa-apa. Ada TPI sendiri itu tidak berdampak langsung terhadap mereka. Sebenarnya kenapa nih Pak? Ya, kalau di tingkat lapangan seperti itu berarti memang ada sesuatu yang miss, yang perlu dikoreksi. Jadi adanya TPI sendiri itu kan fasilitasi dari kita. Betul. Bahwa kemudian belum mampu termanfaatkan, masyarakat merasa masih belum optimal penggunaannya, yaitu berarti problem di lapangan yang harus kami tangani. Jadi ini masukan dari Verdi buat kami di pemerintah provinsi. Nanti kami akan kerjasama sama Kabupaten Lombok Timur ya, tempat di Tanjung Luar itu, untuk memastikan apa sih problemnya di TPI itu. Gitu. Dan menurut saya problem-problem lapangan seperti ini memang beragam dari hari ke hari terus menerus. Ya. Dan terima kasih ya tadi masukannya, kami akan segera tindak lanjuti itu. Untuk bagaimana TPI ini betul-betul terasa manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Karena ini dibuat untuk mereka. Betul. Ya. Indonesia tanah. Realita kehidupan masyarakat pesisir yang berbanding terbalik dengan kekayaan laut di negeri tercinta Indonesia. Mereka yang selama ini percaya
bahwa nenek moyangnya seorang pelaut ulung kini terdengar bak mitos dan menjadi kenangan belaka. Pemirsa, masyarakat nelayan di Desa Tanjung Luar tentu berharap jika laut masih memberikan jaminan kehidupan bagi mereka. Namun pada kenyataannya, limpahan potensi sumber daya laut yang ada justru membuat mereka terjerat dalam pusaran kemiskinan. Bahkan tak sedikit dari mereka yang harus menjadi buruh di tanah sendiri. Pemerintah seharusnya lebih memberikan perhatian dan mengoptimalkan seluruh potensi laut yang ada agar nasib para pejuang bahari ini bisa lebih baik. Demikian Indonesiaku, sampai jumpa. Sampai